Assalamualaikum Mam, kali ini aku mau share video macem-macem dari bikin cemilan, siapin sahur, sama prep sayur-sayuran. Waktu itu aku beli ikan tenggiri buat bikin pempek, masih sisa 500 gram, jadi pertama aku mau bikin pempek dulu. Buat resep yang anti gagalnya, terus buat yang baru mau cobain nanti aku taruh di deskripsi linknya. Kalau yang ini tuh aku modif lagi, jadi adonan itu agak-agak lembut gitu, jadi butuh kesabaran khusus buat bikinnya. Nah ini pempeknya aku kayak kecil-kecilin dulu, udah aku turunin ke kulkas bawah dari kemarin. Walaupun resepnya setiap upload itu aku modif-modif terus, tapi rasanya tetap enak banget. Kalau kalian ngikutin Instagram aku sering liatin kalau kayak makannya lahap banget. Nah ini aku pakai airnya 320 ml dimasukin berkala. Karena dingin banget, aku pakai sendok dulu, nanti pakai tangan lagi. Pokoknya kalau bikin pempek, ngulenin ikan yang pertama kayak gini yang dicampur air itu harus bener-bener halus gitu Mam. Jangan sampai ada gerindil-gerindil gitu, bener-bener halus. Terus masukin gula sama kaldu jamur. Garamnya belakangan ya, gula sama kaldu jamur dulu. Diaduk-aduk lagi, kalau masih ada sisa airnya tinggal dimasukin lagi. Terus pokoknya diaduk-aduk terus sampai dia halus banget, tidak bergerindil. Kalau udah halus baru dimasukin garamnya. Kalau udah dimasukin garamnya, ini tinggal diaduk-aduk aja. Nanti adonan ikannya mengikat gitu, jadi kayak adonan yang solid gitu. Adonan yang menyatu. Nah kayak gini, jadi dia kayak semakin berat gitu karena garamnya mengikat adonannya gitu Mam. Kalau udah terakhir nanti tinggal ditambahin tepung sagunya. Tepung sagunya aku pakai 400 gram. Terus ngaduknya itu tuh pelan-pelan aja sampai semuanya agak rata, nggak usah yang terlalu kenceng-kenceng banget, nanti pempeknya alot. Nah di resep sebelumnya aku pakai telur, ini aku nggak pakai telur tapi aku tambahin airnya, dia masih tetap lembut banget, masih enak. Nah ini diaduknya pelan-pelan aja, ini videonya agak aku cepetin jadinya terlihat sangat kenceng gitu ngaduknya, tapi padahal enggak. Terus ini tuh adonannya tuh lembut banget, jadi buat bikin pempek yang isi telur agak ribet, malah cenderung susah, pakai resep yang sebelumnya aja. Nah ini silikon matnya aku taburin sama sagu biar dia nggak lengket. Terus udah aku panasin air juga di wajan. Tinggal dibentuk-bentuk. Ini aku cuma bentuk lenjer aja karena emang aku sukanya pempek lenjer. Karena ini bulan puasa aku bikinnya. Terus berasa capek banget, makin ke belakang itu bentuknya makin ngawur gitu. Ada yang gede, ada yang kecil, ngawur deh pokoknya ya, tapi yang penting enak ya. Bikin bentuknya di talenan mungkin lebih enak, jadi pas masukin ke wajannya langsung didorong aja, nggak perlu diangkat-angkat kayak aku. Nah pempeknya kayak gini, kurus, tinggi, langsing. Ini pempeknya direbus sampai mengapung. Kalau udah mengapung tinggal diangkat, didinginin terus disimpan. Nah ini yang mau aku simpan. Aku terakhir karena udah capek aku bikin yang gede-gede gitu, terus aku iris-iris. Terus ini yang nggak beraturan banget mau aku goreng buat berbuka puasa. Terus sorenya karena nggak ada tukang sayur, aku sempet order sayur online. Ini aku beli buat capcay gitu. Aku pikir isinya apa gitu kan, kayak ada jamurnya gitu-gitu. Ini aku unboxingnya di halaman karena kayak lagi main, jadi nggak bisa ditinggalin. Nah ini ada wortelnya Mam, cuma padahal isi sayurnya cuma dikit, masa sih dimasakin wortelnya yang busuk, sedih sekali. Terus ada jagung juga, jagung baby jagung ini cuma satu, sama sepotong brokoli, kembang kol.
Udah sama sawi putih, segitu aja isinya. Sungguhnya aku bener-bener lebih suka beli sayur satuan sih. Jadi kalau mau dimasak tinggal di kayak ya udah dipilih-pilih gitu. Terus aku beli kemangi. Ini kemanginya aku potong-potongin gitu, terus mau aku tanam. Aku lupa ini kemangi harganya berapa, nanti harganya ada di belakang gitu aku taruh. Terus aku juga beli sayur buat sayur asam. Ini yang buat sayur asamnya lumayan lengkap, kalau nggak salah harganya 4.000. Ini dicuci dong wortelnya sama kayak. Terus beli kol, ini juga 1/4, berapa ya, 5.000 kalau nggak salah. Udahlah aku mau males deh beli sayur online, lah curhat. Terus ini beli tahunya 4.000 apa 5.000 ya, lupa. Ntar deh harga di belakang. Tahunya seperti biasa mau aku simpen direndam air aja, tapi di belakang tahunya udah aku bikin jadi batagor. Terus aku beli tempe juga, tempe harganya 4.000. Sayur online itu unggulnya di delivery order aja ya kayaknya. Nah ini harganya semuanya 24.000. Terus ini kemanginya aku potong-potong, terus mau aku tanam, semoga tumbuh. Terus kemarin aku juga sempat beli tanaman sayur, bagus-bagus banget, murah-murah banget dari Bandung. Nanti videonya berikutnya ya. Aku pengen mulai nanam sayur lagi. Sayurnya udah aku ajakin ngobrol biar tumbuh. Semoga kali ini aku berhasil. Terus juga aku lagi bikin sama tukang kayu gitu, rice bed. Rice bed itu jadi kayak kayu-kayu yang buat nanam gitu loh, Mam. Ntar deh jelasinnya. Nah malam-malamnya aku beresin sayur hidroponik yang papa kayak beli dari teman kantornya. Ini tuh aku dikasih murah banget, 20.000 semuanya, bukan harga asli. Karena emang sisa-sisa gitu, udah banyak habis, kita baru pesan. Nah itu dikasihnya banyak banget, ada baby kangkung, itu bener-bener baby kangkung. Terus ada seledri sedikit, terus ada daun mint sedikit. Yang aku beli ini adalah butterhead lettuce, aku belinya 5 pieces, banyak banget kan. Jarang-jarang yang nanam hidroponik jual butterhead, biasanya dia jualnya kayak pakcoy, selada keriting gitu-gitu doang. Terus dia bikin juga pakcoy merah, aku nggak tahu ini pakcoy apa, baru lihat. Mungkin nanti mau direbus aja. Nah banyak banget kan sayur-sayurnya. Terus aku juga beli selada keriting 20.000. Jadi aku beli sayurnya 40.000. Kalau protein hewannya aku nggak beli karena kan udah bikin prep kemarin, yang 7 resep stok frozen kulkas itu. Nah itu masih banyak banget sih di kulkas aku, jadi kayak masih aman. Aku sih nggak bosenan ya orangnya, maksudnya nggak yang bosen-bosen gitu makannya. Masih bervariasi, selama itu enak ya kita makan. Cuma emang beberapa hari ini aku belum bikin kuah-kuah, masih makan yang kering-kering aja. Dan menu sahurnya itu frozennya semuanya aku angetin di oven, Mam. Aku baru kepikiran aja sih, walaupun nggak punya air fryer aku bisa pakai oven kalau malas nyalain kompor. Jadi biasanya tuh aku bangun jam 3, terus aku angetin di oven. Jadi ya udah simple banget. Cuma kalau nggak punya oven bisa angetin di kompor sih, tetap bisa kok di grill. Terus juga kalau punya air fryer mungkin lebih enak lagi kali ya. Ini butterhead lettuce-nya aku potong-potongin dulu, dibantuin papanya kayak karena lumayan banyak. Nah ini beberapa aku cuci buat bisa langsung dimakan, nggak nyuci-nyuci lagi. Habis dicuci bisa disimpan terus tinggal dimakan aja. Cucinya aku rendam dulu pakai cuka apel atau pakai baking soda. Aku tambahin seledri. Lalapan seledri itu lebih serem daripada ngelalap butterhead sih. Terus ini yang sisanya masih banyak banget, aku mau simpan.
Karena beli sayurnya banyak banget, akhirnya aku nambahin stok kulkasnya slice beef. Aku beli slice beef, terus aku makan pakai ini, nggak pakai nasi, cuma makan daging dibungkus sayur doang. Itu nanti ada gambarnya di belakang aku jelasin. Nah ini tuh kalau di emas hidroponik yang ini dia jualnya kayak satu tangkai, satu iketan sayurnya itu 5.000, murah banget mam. Tapi kalau beli di mall ini udah berapa banget, udah mahal banget. Aku share kemarin yang jualnya di Instagram, jadi kalau kalian pengen tahu bisa DM Instagram aku, yang belum follow bisa follow dulu, Dapur Kecil Mungil. Nah ini pakcoynya aku simpen juga. Pakcoynya ini tuh bonus karena dia tuh sisa. Kemarin tuh udah habis-habisan dia bilang, jadi sisanya. Pakcoy merah ini aku kayaknya akan rebus, nggak bakal makan mentah karena belum tahu rasanya juga agak serem ya, cuma akan kita coba. Dia tuh gede-gede banget mam, warnanya tuh cenderung ungu hitam gitu, tapi namanya pakcoy merah. Tangkainya beda kan, kayak mirip-mirip si tangkainya brokoli sama kembang kol. Terakhir aku mau petikin baby kangkung. Baby kangkung ini dikit banget setelah dimasak, dan dia tuh baby emang kecil-kecil gitu sih. Sayurannya nggak ada yang aku cuci, seperti biasa aku cuma simpen di kotak, dialasin tisu aja. Cuma tadi emang ada yang dicuci karena emang mau dimakan dalam 1 atau 2 hari aja. Aku belum pernah sih nyuci sayur terus nyimpen kayak lama-lama gitu dalam kondisi basah. Kalau aku cuci pasti aku simpennya dikeringin dulu. Nah ini udah sayurannya. Butterhead lettuce itu harganya 5.000-an per bongkahnya. Terus aku dikasih daun mint juga, nanti mau bikin strawberry mint iced tea. Nah ini sayur-sayurannya udah. Ini yang tadi dicuci buat dimakan sesegera mungkin. Terus sisa batangnya aku rendam air, mau coba regrow. Setelah beberapa hari gitu sayurannya nggak ada yang layu sih, kayak makin seger gitu. Aku rendam bawahnya, cuma belum kelihatan akarnya. Nanti deh kita lihat progresnya, semoga dia bertumbuh. Nah terus aku beli selada keriting juga. Sebenarnya ini keesokan harinya gitu. Nggak tahu ini videonya nyampur-nyampur. Ini aku beli selada keriting harganya 20.000 sebanyak itu. Ini aku potelin juga, aku lepasin satu-satu. Terus aku masukin ke kotak kedap separuh. Terus juga sisanya aku mau cuci bersih juga buat segera dimakan gitu. Buat dimakan sahur. Nanti ada di sini juga videonya. Aku lebih suka beli selada hidroponik daripada beli di pasar, karena di pasar tuh selain udah layu, di harganya juga sama aja mam. Lebih susah gitu kan nyimpennya karena udah layu-layu gitu. Tips aku buat nemu sesuatu yang murah di kota kalian adalah cari sellernya di marketplace-nya Facebook. Nah di sana tuh banyak banget yang jualan kayak gitu, orang rumah-rumahan yang jual makanan, sayuran, kayak bumbu-bumbu gitu yang harganya jauh lebih murah daripada di pasar. Pokoknya cari aja di marketplace-nya Facebook. Nah ini tuh aku bangun jam 12 malam karena ketiduran, jadi aku beberes dapur, terus aku nyimpenin sayur, terus aku bikin batagor mam. Sebelum bikin batagor
aku mau bikin buat sahur dulu. Ini ayam yang sayap ayam itu aku taruh di di pan, terus mau dipanggang di oven ya. Nah habis itu aku bikin martabak. Habis itu aku bikin batagor. Batagor ini aku bikinnya jam 3 pagi. Bangun jam 12 tuh aku udah aku ngapa-ngapain. Sampai akhirnya jam 3 pagi aku memutuskan untuk bikin batagor. Jadi nanti pas berbuka tinggal aku goreng aja. Waktu itu aku sempat bikin batagor, adonannya aku simpan tahan sampai 7 hari habis di kulkas gitu. Kayaknya bisa lebih lama sih, cuma nggak tahu. Nah ini aku pakai 5 tahu putih. Kalau pengen lihat resep yang sebelumnya, nanti aku taruh juga linknya di deskripsi. Yang sebelumnya aku pakai tahu yang besar 1 buah, ini aku ganti tahu yang kecil 5 buah. Terus aku pakai tepung terigu 75 gram dan tepung sagu 125 gram. Terus tambahin garam 1/4 sendok makan atau setengah sendok makan. Terserah, ini kira-kira aja. Terus tambahin kaldu jamur, tambahin lada. Terus tambahin sedikit baking powder, masukin 1 butir telur. Aku tambahin daun bawang. Dan terakhir aku tambahin sedikit bumbu putih. Sebenarnya pakai bawang putih, cuma aku males marutnya, jadi aku pakai bumbu dasar putih. Kalian bisa pakai bawang putih aja sekitar 3-4 siung. Kalau udah, ini diaduk-aduk sebentar. Habis itu ditambahin air 150 ml secara berkala. Ini airnya air hangat ya, Mam, air hangat. Kalau udah, ini tinggal dibentuk-bentuk aja, dibuletin terus digoreng. Bisa juga dimasukin ke kulit lumpia. Ini video gorengnya nanti aku akan share di video berikutnya, karena si batagor ini kan aku bikinnya jam 3 subuh. Nah ini diaduk-aduk aja sampai airnya tadi habis. Buat resepnya nanti aku share di description box, atau bisa lihat di video sebelumnya juga buat yang lebih oke gitu, yang nggak ngada-ngada. Kalau resep recook biasanya aku emang agak modif sih. Nah ini aku simpan di wadah kaca. Wadah plastik juga nggak apa-apa, aku pindahin wadah kaca karena biar dia lebih dingin aja. Simpan di kulkas bagian dalam. Nah ini udah aku panggang si sayap ayamnya di oven. Udah aku hangatin di oven, terus aku taruh di piring. Kita makannya sering kering, aku belum bikin kuah-kuah. Yang penting minum yang banyak, tenggorokannya insya Allah nggak kering. Nggak pakai sambal juga, aku males ngangetin ikan kemarin. Ikannya mungkin akan aku bikin nasi bakar besok, videonya nanti ya. Nah ini kayak gini aja sih, makan sayur kita simple, yang penting enak lah. Bismillah. Nah ini menu sahur kita beberapa hari ini aku variasiin dari resep meal prep yang kemarin yang 7 hari itu. Sayurnya dibeda-bedain, semuanya aku angetin pakai oven, nggak pakai kompor. Bisa pakai air fryer, bisa pakai kompor juga sih. Terus sesekali aku goreng telur. Nah ini waktu cheat day kemarin kita beli slice beef, makannya cuma pakai sayur doang. Terus udah nih semuanya. Segini aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton. Thanks for watching. Bye.